Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat beriringan dengan salam, tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarwih yang dirahmati Allah. Sebelum kami menyampaikan tausiah agama pada malam hari ini, izinkanlah kami sedikit memperkenalkan diri kami, yaitu nama Bapak dan Ibu Ropi Irandi Malin Putih. Jadi kayaknya malam hari kini kegiatan di Masjid Raya Lima Kaum diisi oleh Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ba'adek tekah itu kami mengecek Bapak dan Ibu. Mulai dari protokol tadi adalah Wakil Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Bapak Pengurus Masjid Raya Lima Kaum adalah Bendahara Umum KNPI Kabupaten Tanah Datar. Dan ceramah agama pada malam hari ini adalah Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Tanah Datar. Jadi kayaknya acara malam ini judulnya sinerginya KNPI Kabupaten Tanah Datar di masjid yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah tarwih yang dirahmati Allah. Setiap makhluk yang bernama manusia pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Pasti pernah melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda yang artinya setiap anak Adam, yakni setiap manusia pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, yaitunya bertaubat atas kesalahan yang telah ia perbuat. Taubat berasal dari kata taba, ia tubu, yang isim masdarnya taubatan. Sama artinya dengan yarja'a, yarji'u, ada, ya'udu, pulang atau kembali. Jadi taubat di sini artinya Bapak dan Ibu, pulang atau kembali dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini kita membuat kesalahan, melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa kembali kepada Allah dan memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Begitu pula ketika hari ini kita berjalan terjatuh karena lubang, bagaimana kita ingat bahwasanya ini lubang dan esok harinya kita berjalan tidak jatuh ke lubang yang sama. Begitulah taubat hari ini. Kita ingat akan dosa kita, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi dosa tersebut. Itu yang dinamakan bertaubat yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarwih yang dirahmati Allah. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu demi sempurnanya taubat kita di hadapan Allah. Ahli hikmah berkata, yang bisa kita lakukan yaitunya
marilah kita sama-sama menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita dari perkataan yang keji, perkataan yang tidak berguna. Kadangkala Bapak dan Ibu, karena lidah, karena perkataan yang terlontar dari mulut kita, antara mama dengan kemenakan bisa baca kak dek gitu, antara pengurus masjid dengan jemaah bisa berburuk sangka dek gitu, antara suami dan istri bisa bercerai dek gitu, dek kato-kato yang terlontar dari mulut kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah perkataan yang baik. Jikalau engkau tak sanggup berkata yang baik, kata Rasul, hendaklah engkau diam, ndak usah kita mengecek. Kau ndak bisa kata-kata nanti keluar kau kata-kata nan elok Bapak dan Ibu. Rancak kita diam, rancak kita anok, rancak kita ndak bakato sedikit pun. Kadang-kala dek kata-kata itulah yang akan menjadi perselisihan. Dek kata-kata itulah yang akan menimbulkan perceraian Bapak dan Ibu. Ketika seorang bapak ditanya oleh kawan-kawannya yang lain, di mana tinggal kini? Nin di ujung bukit ni nah. Ba adik sinan ditinggal banda di rumah mentuo. Padialah ambo tinggal di ujung bukit. Biarlah makan sama lado, asalkan iduk ambo tanang. Ba adik tekah itu bahasa orang Bapak dan Ibu. Kadangkala kita sebagai mertua di atas rumah Bapak dan Ibu, kita mempunyai seorang menantu. Kadang dengan kata-kata kita sebagai mertua, menantu kita lebih suka tinggal di ujung bukit dek kata-kata nan terlontar oleh kita. Ketika Bapak bersalaman dengan calon menantu Bapak dulu, aku nikahkan anak kandung ambo, jo engkau, kata-kata awak, dijawablah dek menantu ambo, dek menantu awak, ambo tarimo nikahnya Pak anak kandung Bapak. Sama maksudnya Pak, ambo serahkan tanggungjawabku kepada engkau. Dahulunya anak parusimo di bawah amanah ambo, di bawah tanggungjawab ambo, di bawah kewajiban ambo. Hari kini engkau calon menantu ambo, ambo serahkan kasadonyo. Didiklah dek engkau, ajarlah dek engkau wahai calon suami dari anak ambo. Takah itulah Bapak dan Ibu. Ko ado anak kita jo menantu kita baca kak di atas rumah. Jangan awak ikut campur sebagai mentua. Jangan awak satu-satu Bapak dan Ibu. Kadangkala dek satunya awak takah itu, timbullah perceraian di rumah tangga anak awak. Udah kau tentu na yo lalok kalalok sekarjo. Udah kau tentu na yo ndak muah mencari. Ndak usah kita berkata seperti itu, Bu. Biarkanlah ia sebagai suami mengajar istrinya, mendidik istrinya. Bikoh koklah minta pandapik menantu awak kepada awak. Ayah, amak, tolonglah ajar istri yang bocet ndak namuah di kecil do. Di sinalah kita masuk Bapak dan Ibu. Kok ndak adonyo minta pandapik kepada awak, diam sajalah kita Bapak dan Ibu. Itu yang pertama, menjaga lisan kita. Yang kedua Bapak dan Ibu, demi sempurnanya taubat kita di hadapan Allah yang harus kita lakukan, perbaharuilah hati kita. Hilangkanlah penyakit yang ada di hati kita Bapak dan Ibu. Banyak penyakit yang ada di hatiku kesalamuku. Hilangkanlah Bapak dan Ibu. Penyakit hati, penyakit iri, penyakit dengki, hasud, fitnah di tengah-tengah masyarakat. Perantau pulang, kecewa. Allah ya, oto to kredit nang bali ne, oto to rental nang bau nah, banggalang. Ndak usah kita mengecek takah itu Pak. Allah patang baminantu kini baminantu lo lihat ba anak langsung jawab patang.
Patang balik kulkas kini balik TV dari malam piti dapat deknyo. Ndak usah kita berkata seperti itu bapak dan ibu. Dari mana harta ia peroleh, ingin ke mana harta itu ia belanjakan, ia sendiri yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ndak ka mengaduh kepada kita, ndak mengaduh kepada bapak, ndak mengaduh kepada ibu. Inyo sendirilah yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa'mal masita fa innaka lakihi. Berbuatlah sesukamu, beramallah sesukamu, tapi kamu harus ingat engkau akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu itu. Itu yang kedua. Jangan sampai kita ada penyakit hati dalam diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Perbuatan hasud itu hanyalah memakan kebaikan bagaikan api memakan kayu bakar. Dek hilang kebaikan kita, dek hilang dek karena kita basamu, karena kita iri, hasad, dengki kepada saudara kita. Supaya tidak hilang, tinggalkanlah perbuatan iri dan dengki tersebut. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah tarwih yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, demi sempurnanya taubat kita di hadapan Allah, yang harus kita lakukan, yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita, marilah kita berbakti kepada ayah dan ibunda kita. Jangan sekali-kali kita meneteskan air mata ayah ataupun ibunda kita. Hari ini bapak dan ibu, miris kita mendengarnya, sedih kita melihatnya bapak dan ibu. Seorang anak tega membunuh ayahnya, seorang anak tega memenjarakan ibunya, seorang anak tega memukul ayahnya karena ia berkata, ayah tidak sayang lagi kepada aku, ibu lebih cinta kepada kakak, lebih sayang kepada adik. Begitulah kata seorang anak yang memenjarakan ibunya, yang membunuh ayahnya. Al-kisah bapak dan ibu, seorang ibu yang mempunyai dua orang anak. Anaknya yang pertama berusia 30 tahun dan anaknya yang kedua berusia 16 tahun. Tatkala anak yang berusia 16 tahun ini bapak dan ibu pulang dari sekolah, berkatalah sang ibu ini kepada anaknya, wahai anakku, sebelum engkau pergi bermain nak, lihatlah ayahmu yang tidur lemah dalam kamar nak. Tak sanggup lagi berjalan nak, lihatlah ayahmu nak. Mendengarkan perkataan sang ibu, sang anak langsung melihat ayahnya. Ketika tiba di depan ayahnya, ia suapi ayahnya, ia pijit ayahnya, ia gantikan pakaian ayahnya. Berjalannya waktu bapak dan ibu, 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan dalam perawatan sang anak ini. Sang anak ini protes kepada ibundanya, Bu, kenapa aku terus bu merawat ayah? Kenapa aku terus bu mensuapi ayah? Kan ada kakak, kan ada teteh, kan ada saudara-saudara ayah yang lain. Bagi 3 dong bu, bagi sama banyak dong mak. Itu kata sang anak kepada ibunya. Menjawablah sang ibu, wahai anakku, sabarlah nak, ikhlaslah nak. Semoga dengan keikhlasanmu itu engkau diridhoi oleh Allah surganya nanti. Begitu kata sang ibu. Kemudian sang anak kembali merawat ayahnya, kembali mensuapi ayahnya, kembali menggantikan pakaian ayahnya. Berjalan pula waktu bapak dan ibu, 2 bulan, 3 bulan dalam perawatan sang anak ini. Sang anak ini tak sanggup lagi merasakan capek, merasakan lelah bapak dan ibu. Ia kembali menemui sang ibu. Bu, mak tak sanggup lagi oleh diriku bu. Aku letih, aku capek bu. Sudah 3 bulan aku terus mensuapi ayah.
Aku terus merawat ayah, Bu. Kenapa tidak kakak, Bu? Kenapa tidak saudara-saudara ayah yang lain, Bu? Kata sang anak protes kepada ibunya. Kemudian sang ibu memeluk erat sang anak ini. Wahai anakku sayang, jikalau engkau tahu nak, 15 tahun yang lalu nak, ketika engkau masih berumur 1 tahun nak, kita dilanda oleh musibah nak. Rumah kita yang berlantai 2 nak, kita tidur di lantai 2 rumah kita nak, dilanda oleh musibah kebakaran nak. Kakekmu langsung menyelamatkan nenekmu, ayahmu langsung menyelamatkan kakakmu nak. Pada waktu itu dirimu tidur bersama ibu nak, karena ibu panik nak, langsung menggendongmu dan membawa ke luar rumah nak. Setiba di luar rumah nak, ayah dan kakakmu selamat, kakek dan nenekmu pun selamat nak. Tetapi mereka semua melihat kepada diri ibu nak. Apa yang mereka lihat nak? Dalam gendongan ibu nak, bukan dirimu yang ibu gendong nak. Karena ibu panik nak, yang ibu gendong hanyalah sebuah bantal nak. Dirimu masih menangis dalam kamar di lantai 2 rumah kita nak. Tanpa pikir panjang nak, ayahmu langsung menerobos kobaran api, naik ke lantai 2 rumah kita nak, dan mengambilmu dalam kamar nak. Seketika engkau dalam gendongan ayahmu nak, kobaran api semakin besar, runtuhan ranting-ranting ataupun kayu-kayu di rumah kita pun sudah jatuh nak. Tanpa pikir panjang nak, ayahmu meloncat dari lantai 2 ke lantai dasar nak. Alhasil pada hari ini nak, ayahmu lumpuh demi menyelamatkanmu nak. Mendengarkan cerita itu bapak dan ibu, menjawablah sang anak ini, Bu, mak, jangan biarkan orang lain menyentuh ayah. Jangan biarkan kakak, saudara-saudara ayah yang lain merawat ayah. Biarkanlah diriku ini, Bu, merawat ayah demi menyelamatkan nyawaku, Bu. Ayahku lumpuh pada saat sekarang ini. Jangan sekali-kali kita berkata ayah tak cinta kepada kita. Jikalau kita berkata seperti itu, apa gunanya sang ayah pergi pagi pulang petang demi mencari nafkah untuk kita? Pantaskah kita berkata seorang ibu tak sayang kepada kita? Jikalau ibu kita tak sayang kepada kita, apa gunanya sang ibu mau bertaruh nyawa demi melahirkan kita? Ridallahi fi ridal walidan wa suqtullahi fi suqtil walidan. Keridaan Allah itu terletak di bawah keridaan orang tua kita, dan kemurkaan Allah itu terletak di bawah kemurkaan orang tua kita. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibunda kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah tarwih yang dirahmati Allah. Ibu kita, ayah kita tidak membutuhkan uang dari kita. Walaupun tiap bulan kita kirimkan uang, kita kirimkan makanan-makanan yang lezat, tanpa kehadiran kita, ia pun tetap meneteskan air matanya. Jikalau kita hari ini ada waktu untuk pulang kampung menemui ayah dan ibunda kita, temuilah mereka, temanilah ayah dan ibunda kita berbuka. Ketika hari ini ayah dan ibunda kita melihat orang-orang yang lain sedang senang-senang berbuka dengan anaknya, ayah dan ibunda kita makan sendiri di rumah tanpa anak,
tanpa saudara-saudaranya yang lain. Betapa sedihnya walaupun tiap bulan kita kirimkan mereka uang belanja. Jikalau hari ini ayah dan ibunda kita ada di Panti Jompo, ajaklah ayah dan ibunda kita sekali-kali untuk buka bersama dengan kita. Itu yang dibutuhkan, kasih sayang dari anaknya. Ia kangen kepada kita kaum muslimin. Temuilah ayah dan ibunda kita. Jangan biarkan tetesan air mata jatuh dari ayah dan ibunda kita. Mungkin selama ini ketika kita masih kecil, ketika kita ayah dan ibunda kita makan, kita saat itu buang air besar, ia hentikan makannya, ia langsung membersihkan buang air besar kita, kembali ia melanjutkan makannya. Begitu sayangnya ayah dan ibunda kita. Pantaskah kita hari ini membalasnya seperti ini? Kita tinggalkan, kita abaikan ayah dan ibunda kita. Itulah yang harus kita renungkan Bapak dan Ibu. Berbaktilah kepada ayah dan ibunda kita sebelum ayah dan ibunda kita tiada. Dan hari ini Bapak dan Ibu, jikalau ayah dan ibunda kita telah tiada, yang harus kita lakukan, marilah kita doakan ayah dan ibunda kita. Semoga ayah dan ibunda kita ditempatkan Allah di surganya nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.